billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah khair. Subhanallah. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Alamin, segala pujian yang milik Allah. Anak-anak sekalian, masih semangat di pagi hari ini. Kita bertemu lagi. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin berdoa dulu oleh Ketua Kelas. Silakan. Di teman berdoa mulai selesai. Oke. Selanjutnya, seperti biasa, kita keluarkan dulu HP-nya untuk menyimak bacaan Quran yang akan dibacakan oleh salah satu teman kalian, yaitu tentang ayat yang berhubungan dengan materi kita, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Kepada Mbak Jimmy, waktu kami persilahkan. Yang lainnya HP-nya dikeluarkan, dilihat Al-Quran digitalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Terima kasih Mbak Jimmy. Suasana jadi dingin dan sejuk kalau Mbak Jimmy membaca Al-Quran. Oke, selanjutnya Bapak absen dulu untuk anak-anak sekalian. Amelia Kiki Emawati. Angkat tangan yang tinggi, biar Pak Guru bisa lihat. Asrina Ambarwati. Sakit? Oh ya. Azhara Al-Ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, dalam belajar kita tetap dijaga suasana hatinya agar pelajaran kita agar kita dalam belajar di sekolah kita selalu semangat. Coba semuanya dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Dan selanjutnya kita selaku warga negara yang baik, kita harus menanamkan jiwa patriotisme pada diri kita. Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Terima kasih sekali Bapak anak-anak sekalian. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang berbuat baik kepada setiap manusia. Kalau Bapak sebut nama Luqman, kira-kira apa ya yang terlintas di pikiran kalian? Luqman, ya. Luqman itu adalah seorang pria yang namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tepatnya surat ke-31. Luqman adalah seorang manusia, bukan nabi atau rasul, tetapi memiliki hati dan akhlak yang baik. Materi ini nanti dirasa sangat penting untuk dipelajari kalian kelas 12. Karena tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, setelah mengamati tayangan yang Bapak berikan, kalian diharapkan mampu mengaitkan terjemahan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14. Yang kelima, setelah mengamati video pembelajaran yang Bapak berikan, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan hukum bacaan yang terdapat pada Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Mula-mula perhatikan pemaparan materi yang akan Bapak tampilkan melalui LCD. Setelah itu silahkan kalian identifikasikan masalah-masalah apa saja yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Siap untuk belajar, ya? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Oke, tepuk semangat. Semangat. Tadi sudah dibacakan oleh Mbak Hidmi tentang bacaan Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Sekarang kita mencoba mengidentifikasikan tajwid dalam Quran tersebut. Coba yang lainnya nanti angkat tangan ya, atau langsung sebutkan ya.
libnihi wa huwa. Itu terus dapat hukum bacaan apa? Nah, alasannya apa? Karena sudah dokter. Ini bentuk selain alif. Oke. Terus ada lagi la zulmun azim. Idharaki. Ya, kenapa? Seperti tadi. Karena doma bertemu dengan ain. Oke, kan kata per kata. Coba ditentukan ya. It's ketika Ketika libnihi kepada anak laki-lakinya, ini pada anak-anaknya, yaiduhu menasihatinya, yaitu menasihatinya. ya bunayya, Ya bunayya. wahai anakku. Oke, selanjutnya anak-anak silahkan perhatikan video yang ada di sini. Terus silakan kalian ajukan pertanyaan-pertanyaan tentang yang belum kalian pahami tentang tampilan yang ada di sini. Kan ada pertanyaan dari setelah kalian memperhatikan tayangan yang Bapak berikan? Saya Pak. Oke, silakan. Sebenarnya jangan memberikan infak kepada manusia silver di pembahasan lampu merah itu termasuk perbuatan baik atau bukan? Ya. Oke, nanti kita pecahkan bersama. Yang kedua, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Lainnya? Ya, silakan. Bagaimana bersikap kita terhadap omongan orang lain yang menilai kita hanya dari yang tahu? Jadi dua pertanyaan ini yang akan menjadikan bahan diskusi kita pada pertemuan kali ini. Silakan di kelompok kalian menentukan jawabannya, boleh dari HP. Siapkan lagi ketua kelasnya, sekretarisnya disiapkan untuk menulis, HP-nya dikeluarkan. Kalian gali jawaban tentang memberikan infak kepada manusia silver di pemberian lampu merah bagaimana sebenarnya, dan bagaimana sikap kita menanggapi omongan orang lain terhadap seseorang yang tampak dari luar. Misalnya sini ya, sini tadi. Nah ini lembar kerja, di sini namanya yang rapi, ya, yang rapi yang bagus. Silakan buka mana bukunya, kita HP, belajar. Terus jawab pertanyaan. Oke, sudah. Pakai HP, bisa. Kamu ngapain? Nah, ini ya. Oke. Oke, nanti disampaikan ya. Nanti disampaikan ya. Tapi yang suara yang kena. Sekarang tibalah saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Nanti setiap kali ada temannya yang presentasi, yang lainnya harus memperhatikan. Setelah itu jangan lupa kalau ada orang yang berani percaya diri diberi penghargaan dengan uang ya. Kalau nggak ada ya dengan tepuk tangan saja ya. Yang penting diberi penghargaan agar teman kita semakin berkembang lagi. Nanti juga sama seperti itu. Oke, setiap kelompok harus mempresentasikan dari apa yang menjadi permasalahan kita pada siang hari ini. Silakan kelompok 4 silakan disampaikan jawaban pertanyaan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan menjawab pertanyaan mengenai persoalan pada nomor 1. Berikut hasil diskusi menurut kelompok kami mengenai persoalan tersebut. Jadi menurut kami, berinfak adalah perkara yang sangat mulia di dalam agama Islam. Akan tetapi, apabila kita berniat berinfak kepada manusia silver yang setiap hari dia berada di lampu merah situ, dan hal tersebut dijadikan sebagai profesi dan mata pencaharian, maka hal tersebut kurang tepat. Lebih baik infak kita dititipkan melalui lembaga-lembaga resmi, misalnya Radismu dan lain sebagainya. Silakan, ada lagi yang mau menjawab atau yang mau menanggapi? Silakan. Mendapatkan dengan kisah-kisah penguat seperti kisah Rizwan yang menjadi asbabun nuzul dalam Quran surat Al-Rahman ayat 13 hingga 14. Oke, itu ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk masukan yang diberikan oleh kelompok 3 ya, memberikan masukan agar ditambahkan lagi dengan kisah-kisah penguat seperti misalnya asbabun nuzul dari turunnya ayat Luqman ini sendiri.
Terima kasih untuk masukannya kepada Mbak kelompok 3 ya, atas masukannya untuk memberikan penguat dari penyampaian pemaparan dari kelompok 4 tentang memberikan infak pada manusia silver itu sendiri. Untuk ditambahi kisah-kisah seperti asbabun nuzul tentang turunnya ayat Quran surat Luqman ayat 13-14 ini. Begitu Mbak, kelompok 4 ditulis, dijadikan catatan sebagai masukan positif dari kelompok lainnya. Permasalahan nomor 2, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan bagaimana hendaknya sikap kita terhadap omongan orang lain yang menilai kita hanya dari yang tampak dari luar kita saja. Setiap manusia diberikan hak untuk berpendapat dan menilai sehingga kita tidak harus baper atau terbawa perasaan dengan omongan orang lain. Bagi orang Islam, kebenaran nilai kita hanya terkunci kepada Allah SWT. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman sekalian. Demikian hasil diskusi kita pada hari ini. Terima kasih telah memberikan pertanyaan. Terima kasih juga telah mencari solusinya untuk memecahkan permasalahan tersebut. Memang fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita ini sangat kompleks sekali. Termasuk banyak sekali orang yang memodifikasi dirinya, mengatasnamakan agama, sosial, pendidikan dan lain sebagainya hanya untuk mencari keuntungan semata. Kita harus pandai-pandai dalam berbuat baik kepada sesama manusia, walaupun memang sebenarnya Allah telah memerintahkan itu kepada kita. Terus selanjutnya mengenai pendapat atau masukan dari kelompok 3 kepada kelompok 4, mau Bapak Suwanti tambahkan? Ya. Dalam asbabun nuzul Quran surat Luqman ayat 13-14 ini seharusnya memang kita tidak bisa terbawa perasaan sama omongan orang lain, karena di situ dijelaskan asbabun nuzulnya yaitu ada kisah seorang anak bersama orang tuanya dengan seekor keledai. Di situ ketika 3 orang itu berjalan sendiri, bapak berjalan, anaknya berjalan, keledainya berjalan, maka banyak orang mengatakan bahwa bodoh sekali orang itu, punya keledai tidak dinaiki. Sekalian, tibalah kita pada akhir pembelajaran kita. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan ya? Terima kasih ya. Bapak juga senang kalian mencari masalah sendiri, kalian jawab sendiri. Akhirnya kita memiliki wawasan keilmuan yang luas. Selanjutnya, terima kasih kami apresiasikan seluruh anak-anak sekalian telah menjalankan tugasnya dengan baik. Setiap kelompok berdiskusi dengan sangat kooperatif, cuma masih kami temukan beberapa anak yang dalam sikap diskusinya kurang aktif sedikit, dalam arti masih kurang aktif dalam memberikan sumbangsi pemikiran atau dalam bekerja kelompok. Padahal di penilaian kelompok itu satu kelompok itu nilainya sama. Kalau 80 sekelompok, 90 sekelompok. Makanya harus semuanya memberikan sumbangsi yang baik. Selanjutnya untuk tugas di rumah jangan lupa nanti kalian hafalkan Quran surat Luqman ini beserta identifikasikan tajwidnya, nanti ditulis, dihafalkan, terus diidentifikasikan tajwidnya, pembacaannya dan sebagainya. Begitu anak-anak sekalian, teruslah belajar, teruslah kalian berdoa, karena hanya dengan belajar dan berdoa ini anak-anak sekalian akan menjadi generasi yang sukses kelak untuk menjadi generasi penerus bangsa sebagai pelangsung, penerus dan penyempurna dari dakwah yang telah dilakukan oleh para ulama. Akhirnya, mari kita akhiri pembelajaran kita di jam terakhir ini dengan berdoa kepada Allah SWT dipimpin oleh ketua kelas. Jangan dulu siap, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih buat kalian, tepuk tangan buat kalian semuanya. Terima kasih. Pulangnya hati-hati ya, tidak boleh ngebut, jaga keselamatan, suasana hati dan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.